Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Indra Permatasari dari kelas 7F Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Di video ini saya akan menjelaskan hasil laporan observasi yang sudah saya lakukan di perusahaan kecap Cap Kuda Tulungagung, tepatnya di Kelurahan Kenayan. Video ini saya buat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah praktik pengalaman lapangan gelombang 2 IAIN Tulungagung. Pada laporan observasi saya mengambil judul pada permasalahan perusahaan kecap Cap Kuda Tulungagung, yaitu implementasi strategi pemasaran guna menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pada perusahaan kecap Cap Kuda Tulungagung. Pada pembahasan yang pertama, saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah berdirinya perusahaan kecap Cap Kuda Tulungagung. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like dan komen video ini ya. Perusahaan kecap Kuda Tulungagung merupakan salah satu perusahaan bahan makanan. Perusahaan ini mengolah bahan baku menjadi produk jadi berupa kecap. Perusahaan kecap Kuda Tulungagung didirikan pada tahun 1916 oleh Bapak Hankyo. Pada mulanya, perusahaan ini hanya merupakan perusahaan keluarga atau home industri yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung. Perlu diketahui bahwa perusahaan ini hanya memproduksi satu macam produk, yaitu dengan merek kuda. Kecap kuda ini menggunakan bahan baku gula, kedelai, serta bahan pembantu lain yaitu air, garam, dan rempah-rempah. Supaya perusahaan ini dapat berjalan dengan lancar, maka sangat diperlukan adanya suatu wadah organisasi yang berbentuk badan hukum, guna menjaga lebih lanjut kestabilan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan akhirnya berubah menjadi perusahaan perseorangan yang mempunyai badan hukum dan mendapat surat dari Departemen Perindustrian dengan nomor izin, yaitu nomor B124-B2-DPDS. Pada tahun 1941, perusahaan berpindah tangan dari Bapak Hankyo ke Bapak Subiantoro, yang merupakan putra dari Bapak Hankyo. Kemudian pada tahun 1971, perusahaan ini dilimpahkan kepada Bapak Singgi Gunarso, yang merupakan putra dari Bapak Subiantoro dan cucu dari Bapak Hankyo. Setelah perusahaan dijalankan oleh Bapak Singgi Gunarso, berselang beberapa tahun kemudian perusahaan berpindah lokasi, yaitu di Jalan Adi Sucipto nomor 30 Tulungagung. Alasan berpindah lokasi ini karena di lokasi yang baru ini lebih strategis, sebab mempunyai area tanah yang luas dan menghadap jalan raya sehingga memudahkan untuk transportasi. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan kecap kuda dalam menghadapi persaingan bisnisnya menggunakan bauran pemasaran yang terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama adalah produk. Adapun strategi produk yang diterapkan oleh perusahaan kecap Cap Kuda Tulungagung yaitu dengan meningkatkan kualitas bahan baku dan kualitas produk kecap yang dihasilkan, seperti kekentalan dan cita rasa. Apabila cita rasanya berubah, maka konsumen akan berpindah ke produk pesaing. Maka dari itu, kecap Cap Kuda harus konsisten dalam meningkatkan kualitas bahan baku dan produk yang dihasilkan.
agar konsumen tetap loyal dan perusahaan kecap Cap Kuda mampu bersaing dengan produk pesaing lainnya. Yang kedua yaitu promosi. Pada penerapan promosi, pihak perusahaan bekerjasama dengan pengecer. Apabila pengecer dapat menjualkan produk kecap kuda dengan jumlah yang banyak, maka pihak perusahaan akan memberikan imbal balik atau bonus kepada pengecer. Biasanya bonus itu diberikan kepada pengecer apabila pengecer dapat menjualkan produk kecap dengan varian botol berukuran 600 ml. Bonus yang diberikan berupa sendok, gelas, dan kaos. Yang ketiga yaitu harga. Dalam menetapkan harga, perusahaan kecap kuda mengkombinasikan harga dari pesaing, harga bahan baku, harga biaya produksi, sampai harga pengemasan. Jika dibandingkan dengan harga produk pesaing, harga kecap Cap Kuda tidak jauh berbeda dengan harga dari produk pesaing. Yang keempat yaitu distribusi. Dalam cakupan distribusi, perusahaan kecap kuda masih terbilang kurang cukup luas. Dalam pendistribusian produknya, perusahaan kecap kuda menggunakan dua cara, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung, di mana distribusi langsung yaitu hanya sebatas pelanggan tetap dan masyarakat yang berada di sekitar industri perusahaan kecap Cap Kuda. Dan distribusi tidak langsung yaitu pihak perusahaan memasarkan produknya di kios-kios dan di toko-toko yang berada di pasar tradisional. Adapun cakupan pemasaran perusahaan kecap Cap Kuda hanya sebatas wilayah Tulungagung dan sekitarnya saja. Nah, cukup sekian penjelasan dari laporan observasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.